Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbana wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik, hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri masjid ini untuk beribadah kepada Allah sekaligus duduk untuk mendengarkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita selalu bersyukur karena diberi hidayah untuk belajar ilmu agama. Ilmu adalah jalan tercepat untuk mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan tol yang mengantarkan kita, jalan mulus yang cepat mengantarkan seseorang ke surga adalah dengan ilmu. Makanya tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dengan ilmu seseorang bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Seseorang bisa tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Dengan ilmu seseorang bisa tahu mana sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ilmu dia tahu mana dosa-dosa yang harus ditinggalkan, mana perbuatan syirik, mana perbuatan bid'ah, mana hal-hal yang dimakruhkan di dalam agama Islam. Itu semua dengan ilmu. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang diberi hidayah oleh Allah untuk belajar agama ini sedikit demi sedikit. Semoga ini semua menjadi hujjatun lana la hujjatun alaina. Hujjatun lana itu yang akan membela kita. Nanti pada hari kiamat ilmu inilah yang membela kita. Bukan ilmu ini yang mengadili kita. Ini yang kita tidak inginkan. Ilmu yang akan mengadili kita pada hari kiamat. Tapi yang kita inginkan ilmu itu menjadi hujjah, menjadi bukti di hadapan Allah. Ya Allah, di dunia ini saya sering mendengarkan ilmu, saya sering belajar, saya hadir di dalam majelis ilmu. Buktinya ilmu yang akan kasih kesaksian. Ini bukti hujjatun lana. Ini yang kita harapkan nanti pada hari kiamat kita bisa mendapatkan pertolongan atas ilmu yang kita pelajari ini. Dan kita seperti biasanya mengkaji kitab yang berjudul, selama ini ada yang masih ingat apa nama kitab yang kita pelajari ini? Al-Kabair. Jangan sampai nanti ditanya kajian hari Kamis, belajar apa kitabnya? Apa ya? Harus paling tidak tahu nama kitabnya. Apa tadi? Al-Kabair, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Dan kita sudah membahas beberapa dosa besar. Dan kita akan masuk dosa besar yang kelima. Al-Kabiratul Khamisah. Dosa besar yang kelima. Baik, dosa besar yang pertama, mungkin masih ingat Bapak Ibu sekalian? Asyirku billah, yaitu berbuat syirik. Dosa besar yang kedua, qatlun nafs, membunuh jiwa tanpa hak. Dosa besar yang ketiga, as-sihru, yaitu praktek sihir.
Dosa besar yang keempat yaitu tarkus salat, meninggalkan salat. Baik, kita ulangi. Yang pertama, syirik. Dosa besar yang kedua, membunuh jiwa. Dosa besar yang ketiga, sihir atau praktek sihir. Dosa besar yang keempat, meninggalkan salat. Dosa besar yang kelima yaitu man'uz zakah, tidak mau bayar zakat. Zakat ini adalah rukun Islam yang ke-10 atau yang ke-11. Yang ke berapa? Zakat rukun Islam yang ketiga ya. Salat, salat, zakat, puasa, haji. Rukun ya. Ini termasuk rukun. Dan namanya rukun kalau tidak ada sesuatu itu, maka sesuatu itu tidak ada. Itu namanya rukun. Kalau sesuatu itu tidak ada, maka sesuatu itu tidak ada. Rukun Islam. Islam itu baru ada kalau rukunnya itu lengkap. Islam itu baru dikatakan Islam, orang itu baru dianggap Islam kalau rukunnya lengkap. Dia lengkap melakukan rukun-rukun Islam itu. Seandainya ada satu saja rukun yang tidak ada pada diri orang itu, sudah bisa dikatakan Islam atau belum orang ini? Tidak dikatakan Islam. Atau seandainya dikatakan Islam pun Islam yang kurang. Ada rukun yang kurang. Nah, di sana ada rukun Islam yaitu membayar zakat yang hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam. Dan zakat ini ada dua, apakah zakat fitr atau zakat mal. Kebanyakan para ulama ketika menyebutkan zakat atau orang yang enggan membayar zakat, rata-rata maksudnya adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah, rata-rata kita semua sadar dan kita semua mengeluarkannya. Karena zakat fitrah ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, yaitu pada saat malam Idul Fitri. Dan waktu yang paling baik mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum khotib naik ke atas mimbar. Atau setelah sholat subuh, sebelum khotib naik di atas mimbar. Kalau kita punya tetangga yang fakir, sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri, kita beri zakat fitrah. Ini waktu terbaik untuk bayar zakat fitrah. Dan dibolehkan kita membayar zakat fitrah dari awal Ramadan sampai malam hari raya. Ini juga dibolehkan membayar zakat fitrah. Rata-rata kita sadar dan kita semua mengeluarkan untuk zakat fitrah. Yang sering dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin dan sering dibahas oleh para ulama berkaitan tentang zakat adalah zakat mal. Karena disinilah seseorang akan diuji. Diuji dengan hartanya. Dikasih harta yang banyak, melebihi nisabnya, apakah dia mengeluarkan hak Allah Subhanahu wa taala atau dia enggan mengeluarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang mungkin sengaja tidak mengeluarkan zakat tersebut. Ada yang mungkin karena belum tahu. Tapi ada yang karena sengaja, bahkan ada pula yang sampai mengingkari kewajiban zakat fitrah ini. Ini yang akan kita, zakat mal. Ini yang insya Allah akan kita pelajari pada bab tersebut. Yaitu man'uz zakat. Tidak membayar zakat. Di sini beliau membawakan beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 6 sampai ayat 7. Allah berfirman, qala Allah taala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa wailun lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang musyrik itu. Dan wail itu bisa diartikan dengan neraka wail.
Di neraka itu ada lembah, yang lembah ini dinamakan dengan lembah Wail. Neraka Wail. Yang siksaan di dalam lembah ini sangatlah pedih. Allah sering menggunakan kalimat lembah ini, siksaan berupa lembah ini, lembah di neraka, di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Misalkan, wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Ketika dia menimbang timbangan, dia kurangi. Tapi ketika dia beli kepada orang, yaitu orang lain menimbangkan untuk dirinya, dia minta dilebihkan. Ini ancamannya neraka Wail. Dan juga dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan fawaidun lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat pun masih terancam dengan kecelakaan. Masih terancam mendapatkan neraka Wail. Yaitu mereka yang sholat tidak sesuai dengan aturan-aturannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai daripada salatnya itu. Lalai artinya kebanyakan ahli tafsir menafsirkan lalai di situ adalah keluar daripada waktu salat. Waktu salat 5 waktu itu sudah ada takarannya. Sudah ada waktunya masing-masing, batasannya. Jangan sampai keluar dari batasannya. Waktu maghrib sampai isya. Waktu isya sampai tengah malam, jam 12 malam. Jadi waktu isya itu bukan sampai subuh, tapi pendapat yang rajih waktu isya itu sampai tengah malam. Waktu duhur sampai masuk waktu asar. Waktu asar sampai masuk waktu maghrib. Semua ini sudah ada waktunya. Kalau ada orang yang sholat 5 waktunya, keluar dari waktunya, itu terancam neraka Wail. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat sama sekali? Ada satu sholat yang dia tidak sholat sama sekali. Ini sangat berbahaya, bahkan terancam kekufuran. Orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Baik. Fawailul lil musyrikin. Celakalah bagi orang-orang musyrik. Atau neraka wail bagi orang-orang musyrik. Kenapa orang-orang musyrik ini diancam dengan neraka wail? Alladzina la yu'tuna zakata. Yaitu mereka orang-orang yang tidak memberikan zakatnya. Orang-orang musyrik tidak membayar zakat. Ada yang bilang, lah bukankah orang musyrik, orang kafir itu tidak wajib bayar zakat? Orang kafir wajib bayar zakat atau tidak? Tidak wajib. Kita sering belajar syarat melakukan ibadah. Di antaranya syarat wajib, apakah zakat, apakah puasa, apakah haji, apakah sholat. Syarat wajib itu adalah Islam, berakal sehat, balik. Ini syarat wajib. Orang balik baru dia wajib sholat. Orang balik baru dia wajib puasa. Orang balik baru dia wajib membayar zakat. Zakat mal. Ya. Sedangkan orang yang belum balik tidak wajib. Orang kafir juga sama. Syarat wajib sholat adalah beragama Islam. Syarat wajib bayar zakat adalah beragama Islam. Syarat wajib haji adalah beragama Islam. Syarat wajib sholat dan yang lainnya wajib adalah beragama Islam. Nah, orang-orang musyrik ini mereka tidak terkena kewajiban zakat, betul, tapi itu di dunia. Mereka tidak terkena kewajiban zakat, tapi hukuman tidak mengeluarkan zakat tetap berlaku bagi orang-orang kafir. Seperti orang kafir tidak wajib sholat, ya Pak ya? Tapi mereka terkena hukuman karena meninggalkan sholat. Begitupun puasa Ramadan. Orang kafir tidak wajib puasa Ramadan, tapi mereka terkena hukuman karena tidak puasa Ramadan. Begitupun zakat. Dan banyak dalil-dalil yang menerangkan hal demikian. Sebagaimana ibadah salat, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum
fi saqar qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk neraka wahai orang-orang kafir? Mereka mengatakan lam naku minal musallin. Dulu di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Begitupun ayat ini menerangkan bahwasanya orang kafir juga terkena siksaan karena tidak membayar zakat. Wa wailun lil musyrikin. Neraka wail bagi orang-orang musyrik, yaitu mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan mereka terhadap hari akhir itu mereka mengingkari. Allah juga berfirman, wa qala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak wa la yunfikunaha, dan mereka tidak mau menginfakkannya. Menginfakkan di sini maksudnya adalah membayar zakat. Karena infak itu ada dua macam, infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib contohnya apa? Infak wajib contohnya adalah membayar zakat. Ini namanya infak juga, tapi infak yang wajib. Contoh yang lain, infak wajib seperti apa? Yaitu memberi nafkah kepada istri, kepada keluarga. Ini infak namanya, tapi infak yang wajib. Ada infak yang sunnah, yaitu yang tidak wajib. Sunnah, sebagaimana seseorang bersedekah, seseorang mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain, meringankan beban orang lain, berinfak. Nah, ini namanya infak yang sunnah. Nah, dalam ayat ini infak yang sunnah atau yang wajib? Orang-orang yang terancam. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Wajib atau sunnah ini? Yang wajib. Kenapa wajib? Karena ada ancaman. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar, berita kepadanya akan mendapatkan azab yang pedih. Kalau infak ini sunnah, tentu tidak ada ancaman. Ada ancaman itu kalau infak itu sifatnya wajib. Seperti zakat mal. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari di mana ya dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Baik. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menumpuk-numpuk emas dan perak. Kalau yang ditumpuk itu rupiah sama dolar, berarti tidak terkena ancaman ini. Sama saja ya. Apakah emas, perak, rupiah, karena ini menentukan mata uang. Apakah mata uang dinar, dirham, emas, perak, mata uang yang lainnya, yang itu merupakan harta. Barang siapa yang menumpuk-numpuk emas dan perak, menumpuk-numpuk harta, berarti kita tidak boleh menabung. 9 bulan lagi istrinya mau lahiran, nggak boleh numpuk, nggak boleh ditabung. Nanti pas lahiran gimana? Atau 1 tahun lagi anaknya mau daftar kuliah, dari sekarang nggak boleh nabung, nggak boleh numpuk-numpuk harta, karena Allah mengatakan tidak boleh menumpuk-numpuk harta. Boleh atau tidak? Boleh. Syaratnya harus mengeluarkan infaknya. Bagi orang yang ingin menabung, bagi orang yang ingin menyimpan hartanya, jangan sampai hartanya itu melebihi nisabnya dan dia belum mengeluarkan zakatnya. Begitu harta itu sudah melebihi nisab, silakan keluarkan zakatnya, lalu terus mengumpulkan harta. Tapi kalau sudah melebihi nisab, sedangkan dia tidak mengeluarkan zakat, barulah dia terancam terkena ayat yang kita baca ini. Hartanya sudah melebihi nisab,
tapi kok enggak mengeluarkan zakat, inilah enggak boleh bagi dia untuk menumpuk-numpuk harta. Wajib dia keluarkan dulu, baru dia boleh menabung lagi. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan terangkan bahwa tipe orang yang tidak mau membayar zakat itu ada dua macam. Ada dua tipe orang yang tidak mau membayar zakat. Yang pertama, orang tidak mau membayar zakat karena tidak meyakini atau dia mengingkari kewajiban zakat tersebut. Dia beranggapan zakat itu hukumnya tidak wajib. Orang seperti ini maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Ada orang yang tidak mau bayar zakat karena beranggapan zakat itu hukumnya tidak wajib. Bagi orang seperti ini mereka kafir. Kok bisa orang ini kafir? Karena dia telah mengingkari kewajiban zakat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat, kok dia tidak mewajibkan? Sama saja dia mengingkari Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat, tapi dia kok mengatakan zakat tidak wajib? Sama saja dia mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini dianggap murtad, keluar dari Islam. Sekalipun setiap tahun dia zakat. Sekalipun setiap tahun dia bayar zakat, tapi dia meyakini zakat itu tidak wajib, orang seperti ini murtad dan dihukumi kafir. Dalilnya mana? Ini sebagaimana yang terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi khalifah. Dan itu Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka sebagian orang-orang ketika itu mereka tidak ingin membayar zakat. Mereka tidak mau membayar zakat. Beranggapan zakat itu wajib di masa Rasulullah ketika Nabi Muhammad masih hidup. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, zakat itu tidak wajib. Disinilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertekad untuk memerangi mereka, untuk membunuh mereka. Abu Bakar sampai membunuh mereka, menunjukkan kalau orang-orang seperti itu kafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat keinginan Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, Umar mencegah Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau membunuh orang-orang yang mengucapkan syahadat, orang-orang yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, orang yang bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah?" Bagaimana kata Abu Bakar? "Sesungguhnya aku akan memerangi orang yang memisahkan antara syahadat, salat dengan zakat." Syahadat, salat, zakat ini tidak bisa dipisahkan. Kalau syahadat itu wajib, kalau salat itu wajib, begitupun zakat hukumnya juga wajib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati Umar ibn Khattab dan sahabat Abu Bakar tetap menjalankan misinya, yaitu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Akan aku perang orang-orang yang tidak memberi hewan-hewan yang dahulu mereka beri kepada Rasulullah. Sampai seandainya ikolnya saja kalau mereka tidak mau berikan, akan aku perang. Berarti tegas sekali Abu Bakar As-Siddiq. Dalam masalah agama, dalam masalah hukum-hukum Allah, Abu Bakar sangat terlihat ketegasan dan keberaniannya. Umar ibn Khattab sangat terkenal orang yang pemberani, orang yang sangat tegas, orang yang sangat kuat. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, Umar masih kalah dengan Abu Bakar. Lihatlah kondisi seperti ini, Umar masih lemah. Umar masih menganggap mereka tidak kafir. Tapi Abu Bakar dengan kepandaian, dengan ilmu yang dia miliki, dan dengan ketegasan di dalam memegang syariat Allah, beliau tetap memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Sampai ikol itu
Kalau zaman sekarang yang dipakai di atas kepala, di atas surban orang-orang Arab itu disebut dengan ikol. Pernah lihat ya, yang warna hitam. Itu namanya ikol. Nah, di zaman dahulu ikol itu dipakai untuk menahan kaki unta. Ketika orang berhenti, tidak punya tempat atau kayu untuk mereka ikat tali kekang, maka mereka tekuk lutut unta tersebut lalu dimasukkan ikol ke dalam lututnya itu, di lututnya, sehingga kaki satunya tetap berdiri, nggak bisa turun. Nah, unta tetap diam, nggak bisa kemana-mana. Begitu selesai mau jalan, diambil, taruh di kepala. Jadi ikolnya, talinya itu yang bulat ditaruh di kepala. Sampai sekarang menjadi kebiasaan orang Arab ketika berbusana memakai ikol. Nah, sampai ikolnya, talinya itu untuk menahan kaki unta tidak diberikan kepada saya, kata Abu Bakar, tetap akan aku perangi mereka. Baik, ini dalil bahwa kondisi yang pertama, orang yang tidak bayar zakat karena dia mengingkari kewajiban zakat, hukumnya telah kafir. Tipe yang kedua, orang tidak bayar zakat karena pelit atau karena malas, ya, ribet, nggak mau ngitung-ngitung, nggak mau dikalkulasikan hartanya, atau memang pelit, ya, nggak mau mengeluarkan zakat hartanya. Saya kerja setengah mati, siang dan malam cari uang, kok enak saja harta itu dikeluarkan begitu saja. Ada orang-orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya, maka mereka terkena dosa besar. Orang-orang seperti ini terkena dosa besar. Dan ancamannya adalah neraka. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, ancamannya cuma ada dua. Kalau tidak kafir, berarti masuk neraka. Meskipun tidak kekal di dalam neraka. Ini orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan zakatnya tersebut. Kenapa orang itu pelit? Dia merasa dia sudah bekerja mati-matian, orang lain fakir miskin kok enak saja mereka menerima zakat. Mereka menerima hartanya begitu saja. Jadi sampai semua itu jadi perhitungan. Mau mengeluarkan sesuatu pun hitung-hitungan. Kalau ada keuntungan bagi dia, dia mau keluarkan. Kalau tidak ada keuntungan bagi dia, dia tidak mau keluarkan. Ini kan kebanyakan manusia. Kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah. Ada keuntungan tidak bagi kita? Ada keuntungan atau tidak bagi kita ini? Ada, cuma tidak kelihatan. Orang bayar zakat itu keuntungannya sangat besar, cuma tidak kelihatan. Dan keuntungannya itu nanti diambil di hari kiamat. Dan zakat seperti ini dikategorikan transaksi yang tidak mendapatkan keuntungan. Ada transaksi yang mendapatkan keuntungan, ada transaksi yang tidak boleh ada keuntungan. Orang bayar zakat tidak boleh ada keuntungan. Begitupun orang yang bersedekah, orang yang hibah, orang yang kasih hadiah, tidak boleh ada keuntungan di sana. Begitupun orang yang memberikan hutang, kasih pinjaman kepada saudaranya, tidak boleh sama sekali ada keuntungan. Ketika ada keuntungan, itulah yang disebut dengan riba. Karena keuntungannya itu ingin Allah berikan nanti pada hari kiamat. Sengaja Allah syariatkan beberapa transaksi yang tidak ada keuntungan di dunia, karena Allah ingin keuntungannya itu nanti Allah berikan di hari kiamat. Baik. Ini tipe yang kedua, orang yang tidak bayar zakat karena pelit, dia terkena dosa besar. Berikutnya akan kita bacakan beberapa hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha laha yaumal qiyamah." Siapapun orangnya
yang memiliki unta, sahibi ibil, yang memiliki unta, atau orang yang memiliki sapi, atau orang yang memiliki kambing, yang tidak menunaikan zakatnya kecuali nanti pada hari kiamat, butiha lahu yaumal qiyamah biqain qarqar, akan ditidurkan di tanah yang lapang pada hari kiamat. Dan ini ketika di padang mahsyar, orang yang tidak membayar zakat nanti di padang mahsyar itu sudah mendapatkan siksaan. Dikumpulkan di padang mahsyar, ditidurkan di tanah yang lapang, tantahuhu biquruniha wa tat'uhu bi akhfafiha, kullama nafidat alaihi ukhraha 'adat alaihi ulaha. Kemudian diperintahkan kepada hewan-hewan ini untuk menanduk-nanduk mereka dengan tanduknya, kemudian diperintahkan untuk menginjak-injak mereka, dan diperintahkan untuk mencakar-cakar dengan kuku-kukunya. Jadi diinjak, kemudian dilukai tubuh mereka dengan kuku-kuku hewan tersebut. Tiap kali selesai, di ujungnya akan kembali lagi dari pertama. Jadi dijajarkan, dibariskan mereka tidur, kemudian hewan-hewan ini diperintahkan untuk menginjaki mereka, berjalan di atas mereka, kemudian begitu selesai di ujung, kembali lagi sampai seterusnya begitu mereka disiksa. Hatta yuqda bainan nasi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Sampai nanti hatta yuqda bainan nas, sampai nanti dibangkitkan atau nanti diadili di antara manusia pada hari di mana yang miqdaru 50 alfa sanah, yang hitungannya adalah 50.000 tahun. Tsumma yura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian akan diperlihatkan tempat kembalinya, apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka. Ini menjadi dalil juga kalau orang yang tidak bayar zakat, tipe yang kedua, bisa jadi dia masuk neraka, bisa jadi dia masuk surga. Wa ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa muthila lahu kanzuhu yaumal qiyamah syaja'an aqra. Kemudian orang-orang yang memiliki sahibu kanzin, yaitu emas dan perak, harta berupa uang, emas, perak, surat-surat berharga dan yang lainnya, dan tidak mengeluarkan zakatnya, nanti pada hari kiamat zakatnya itu, hartanya itu, emasnya itu, peraknya itu akan dijadikan sebagai seekor ular yang akro, ular yang kepalanya itu botak. Harta yang dikumpulkan di dunia nanti pada hari kiamat dijadikan menjadi ular yang kepalanya itu botak. Kenapa kepalanya botak? Menunjukkan itu sangat berbisa. Kepalanya itu sangat penuh dengan bisa, sampai tidak ada sisiknya, sampai tidak ada, sampai kulitnya itu mulus karena gara-gara bisanya yang sangat banyak. Ngapain ular itu? Mematoki orang-orang yang mengumpulkan harta tersebut. Wa ma min sahibi kanzin. Ini sudah kita bacakan tadi ya. Kemudian hadis yang lain, waqad qatala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mani'i az-zakah wa qala wallahi law mana'uni annaqan kanu yu'adunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Kata Abu Bakar, qad qatala Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang tadi kita singgung di awal. Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Abu Bakar berkata, demi Allah, seandainya mereka tidak memberikan hewan-hewan mereka, kambing atau unta yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum ala man'ihi, akan aku perangi mereka atas ketidak menunaikan zakat mereka.
akan aku perangi karena mereka tidak membayar zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat ini hukumnya wajib dan orang yang meninggalkan zakat, tidak mau membayar zakat, ancamannya apakah di dunia juga terkena ancaman dan di akhirat apalagi dia terkena ancaman yang berat. Di dunia orang yang tidak bayar zakat, kalau seandainya hukum yang diterapkan di suatu negara itu hukum Islam, pemerintahan itu wajib mengambil secara paksa. Siapapun yang tidak membayar zakat diambil paksa, ya. Diambil sesuai dengan zakat yang dikeluarkan. Ini kalau pemerintahannya itu pemerintahan Muslim. Baik. Hadis yang lain, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wala tahsabannal ladzina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwiquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi. Orang-orang yang bakhil itu mengira apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan-keutamaan, dari rizki, dari harta, itu mereka menyangka itu adalah baik bagi mereka. Orang-orang yang bakhil itu merasa kalau mereka tidak mengeluarkan zakat, itu ada keuntungan bagi mereka. Keuntungannya apa? Hartanya tidak jadi berkurang. Hartanya tetap utuh, tidak jadi berkurang. Itu anggapan orang-orang bakhil. Bal huwa syarrul lahum. Allah peringati mereka. Bahkan padahal itu buruk bagi mereka. Orang-orang bakhil yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang menganggap harta itu baik bagi mereka, kata Allah, itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu. Nanti pada hari kiamat harta itu akan dililitkan kepada mereka, ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan dililitkan harta itu kepada mereka. Walillahi mirasus samawati wal ard. Dan milik Allah lah bendahara langit dan bendahara bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah sangat tahu, ya, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya Allah ingatkan di sini, bendahara langit dan bendahara bumi, kekayaan langit, kekayaan bumi, itu di tangan Allah. Ngapain kalian bakhil? Ngapain kalian pelit? Kenapa kalian tidak mau keluarkan harta kalian? Padahal kalau Allah mau, Allah bisa ambil harta itu. Dan kalau Allah mau, Allah kasih kalian lebih banyak lagi. Kalau kita menjalankan perintah Allah ini, insya Allah justru yang Allah kasih lebih banyak. Dan sudah banyak terbukti, orang semakin sering mengeluarkan harta bukan semakin miskin, tapi sebaliknya malah semakin kaya, malah semakin bertambah harta itu. Allah beri keberkahan, dan itu yang terjadi. Sebaliknya orang yang kikir, orang yang pelit tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka mereka justru akan dibuat miskin walau kelihatan kaya. Dibuat miskin walau kelihatannya kaya. Dan itu terbukti. Punya kekayaan di mana-mana, punya rumah di mana-mana, tapi yang ditempati hanya satu. Yang menempati rumah-rumahnya itu adalah penjaganya. Dia punya mobil banyak, tapi yang kepake cuma satu itu saja. Bahkan dia mau makan pun itu banyak pantangan, banyak larangan. Tidak boleh asin, ada darah tinggi, tidak boleh manis, ada gula darah, tidak boleh minyak-minyak, ada kolesterol. Bahkan tidur pun susah. Dan orang seperti ini tidak akan pernah merasa menikmati harta itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang-orang yang orientasi hidupnya adalah untuk dunia. Mangkanatid dunya hammahu. Seandainya dunia itu menjadi cita-cita dia, menjadi orientasi dia, farraqallahu syamlahu. Allah akan cerai beraikan urusannya.
urusannya menjadi cerai-berai. Maksudnya gimana? Tidak pernah ada yang beres. Setiap saat, setiap waktu urusannya selalu ada. Baru mau meletakkan kepala untuk istirahat, tiba-tiba ada telepon, ada masalah begini di kantor, ada masalah begini di perusahaan, mobilnya terkena ini, keluarganya terkena musibah, rumahnya terkena ini. Baru mau istirahat sudah ada masalah baru. Selesai masalah yang satu, ada masalah yang lain. Begitu terus hidupnya tidak pernah selesai. Allah cerai beraikan urusannya, hidupnya tidak akan pernah tenang. Kemudian wa ja'ala faqra baina ainai, dan Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Hartanya mungkin sudah banyak, bertumpuk-tumpuk harta di rekeningnya, tapi yang dia lihat adalah kefakiran. Yang ada di hadapannya adalah kefakiran, takut miskin, tidak akan pernah tenang. Kalau saya hari ini tidak kerja, saya akan miskin. Padahal hartanya sudah banyak. Tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk keluarga, bahkan untuk berkunjung ke rumah orang tuanya, untuk berkunjung ke saudaranya, untuk silaturahmi ke teman-temannya, tidak ada waktu. Karena dia merasa kalau hari ini saya tidak kerja, saya akan rugi besar, saya akan kehilangan keuntungan. Padahal hartanya sudah banyak. Allah selalu jadikan kefakiran di depan matanya. Dan ini pasti orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena orientasinya hanya dunia. Tapi kalau orang itu orientasinya akhirat, harta yang dia punya, dia gunakan untuk infak di jalan Allah. Dia gunakan harta itu untuk simpanan di bank mana? Simpanan di akhirat. Bukan hanya simpangan di bank ini, bank itu. Tidak hanya di investasi ini, investasi itu. Tapi dia investasikan di tempat yang paling aman, di tempat yang paling menguntungkan, yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Dia investasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sumbangan pembangunan masjid, dia keluarkan. Ada sumbangan pembangunan pondok pesantren, dia keluarkan. Ada sumbangan bantuan untuk saudara fakir miskin yang terkena bencana alam, dia keluarkan. Itu semua dia niatkan, ini bukan habis, ini bukan selesai begitu saja. Dia keluarkan itu, dia sejatinya sedang menabung. Sedang menabung untuk hari di mana tidak berguna lagi harta, dan harta emas perak tidak lagi berguna, tapi ketika kita menabung di jalan Allah, yang akan berguna adalah yang kita tabung tersebut. Jadi kalau ada yang mengatakan harta itu tidak bisa dibawa mati, betul atau tidak? Harta itu tidak bisa dibawa mati, betul? Hah? Salah. Ya, ada dua kemungkinan. Ya. Harta itu juga bisa dibawa mati kalau disimpan di tempat yang baik, disimpan di jalan Allah. Insya Allah harta itu bisa dibawa sampai mati. Tapi kalau hanya disimpan di bank ini, bank itu, harta tidak akan dibawa mati. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan sedikit, insya Allah.
Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan sedikit hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man mana'a zakat qala man mana'aha fa innaha akhiduha wa satra malihi azmatan min azamati rabbina. Ditanya tentang orang yang tidak membayar zakat, kata Rasulullah, maka dirampas, diambil separuh daripada hartanya. Dan itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ada atau dibolehkannya kita menghukumi seseorang dengan denda atau dengan harta. Jadi ukubah maliyah. Hukumannya berupa harta. Ini juga dibolehkan dalam syariat Islam. Orang yang melanggar ini didenda sekian ribu, didenda sekian ratus ribu. Orang yang melanggar ini didenda ini boleh di dalam agama Islam. Atau misalkan di pondok pesantren membuat peraturan bagi santri yang ketahuan membawa handphone, membawa alat komunikasi akan dirampas. Setelah dirampas, dijual kemudian dijadikan kas mahat. Ini boleh, ya. Jadi hukumannya berupa denda, berupa harta. Begitupun hadis yang kita baca ini, orang yang tidak membayar zakat dirampas hartanya atau diambil separuh hartanya. Baik, hadis yang lain, an Yahya ibni Abi Katsir haddatsani an Amr al-Mu'aqli anna abahu akhbara annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu salasatu yadkhuluna an-nar. 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Yang pertama, amirun musallatun, seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang sewenang-wenang. Ini pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Wadu sarwatin la yu'addi haqqallahi fi malihi, orang yang punya harta dan tidak menunaikan hak Allah dari hartanya itu. Yang ketiga, wa faqirun fakhur, orang fakir yang sombong. 3 orang ini yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Hadis yang lain, wa an Syarik wa ghairahu an Abi Ishaq an Abil Aswad an Abdillah qala umirtum bis salati waz zakah faman lam yuzakki fala salata lahu. Sesungguhnya kalian diperintahkan untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Barang siapa yang tidak membayar zakat, maka tidak ada salat baginya. Tidak bisa dipisahkan antara salat dengan zakat, itu satu kesatuan, merupakan rukun Islam. Kalau ada orang yang salat tapi tidak mau bayar zakat, maka salatnya sia-sia. Apalagi kalau dia menganggap zakat itu tidak wajib. Kalau dia menganggap zakat itu wajib tapi karena pelit, maka salatnya tetap dia mendapatkan pahala salat, tapi tetap mendapatkan dosa karena tidak mengeluarkan zakat. Jadi ini yang bisa kita pelajari, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dosa besar yang kelima, enggan membayar zakat. Ini peringatan bagi kita, bagi siapa saja yang
memiliki harta dan sudah melebihi nisab dan juga haul, hendaknya dia keluarkan zakat itu. Kepada siapa? Ke 8 asnaf. Ya, samania itu asnaf, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Fakir miskin, kemudian mu'allaf, gorim, orang yang banyak hutang, terlilit hutang, kemudian panitianya atau pengurus zakatnya, kemudian ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, kemudian sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, kemudian satu lagi budak, ya, orang yang memerdekakan budak, ya. Ini yang insyaallah mereka berhak menerima zakat. Ibnu sabil atau sabil fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, sebagian ulama ya memberikan fatwa termasuk juga para penuntut ilmu. Orang-orang yang berada di pondok pesantren, yang mereka mengelola pesantren untuk mengajarkan ilmu agama, ini juga berhak menerima zakat fitrah, menerima zakat mal. Allahu a'lam bishawab. Berapa nisabnya? Berapa gram? 85 gram emas. Berapa harganya kalau 85 gram? 85 gram. Sekitar 90 juta. Ya. Kalau sudah punya uang sekitar 90 juta dan mengendap di rekening selama 1 tahun, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Tidak banyak, cuma 2,5%. Kalau punya harta 100 juta, mengeluarkan 2,5%, berapa juta? 2.500.000, benar. Banyak atau dikit? Cuma dikit, Masya Allah. Islam itu agama yang luar biasa. Mewajibkan zakat tidak separuh harta loh. Kalau hartanya 100 juta, bayar zakatnya 50 juta, itu masih, wah ini berat banget. Tapi ini cuma 2,5 juta. Tapi kok ada yang nggak mau bayar zakat? Ini terlalu kebangetan. Allahu a'lam bishawab. Kita bacakan, ada sebuah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seseorang pada masa lalu berbuat dosa besar, lantaran dia bertobat, apakah dosa besar itu akan kembali kepada yang bersangkutan jika dia mengingat masa lalunya yang hina itu? Baik, kalau seseorang berbuat dosa besar lalu dia bertobat dengan taubatan nasuha, insya Allah dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, illa man taba. Setelah Allah sebutkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ya, berbuat zina, membunuh jiwa, kemudian kecuali mereka yang bertobat. Mereka yang bertobat Allah akan illa man taba wa amila salihan. Mereka yang bertobat, beramal saleh, Allah akan yubadilullahu, Allah akan gantikan dengan pahala yang lebih baik. Lalu kemudian dia mengingat dosa itu, maka dosa itu tidak kembali. Artinya dia tidak mendapatkan dosa kalau cuma mengingat-ingat masa lalu yang hina tersebut sebelum dia melakukan. Kalau dia sudah melakukan dosa itu lagi, baru dia terkena dosa itu lagi. Dia masa lalunya minum khamr, terus dia duduk teringat dosa-dosanya di masa lalu minum khamr, dia tidak berdosa kalau cuma mengingat. Kapan dia berdosa? Kalau dia minum lagi, minum khamr lagi, baru dia dapat dosa. Kalau cuma mengingat, maka tidak dapat dosa. Dan mengingatnya itu ada 2 macam. Mengingat untuk positif atau mengingat untuk negatif. Kalau dia mengingat masa lalu itu untuk menikmati keburukan itu, dan dia ada kenikmatan tersendiri, bahkan tergerak untuk melakukan dosa itu lagi, ini dikhawatirkan dia bisa tergoda dan mengulangi dosa itu lagi. Dan ini harus disingkirkan. Ketika mengingat yang model ini,
cepat-cepat kita singkirkan pikiran mengingat dosa itu. Tapi kalau mengingat yang membuat kita menangis, mengingat masa lalu, dosa-dosa yang membuat kita akhirnya beristighfar, membuat kita semakin dekat sama Allah, itu baik. Dan itu dianjurkan. Kalau model yang ini dianjurkan. Mengingat dosa tujuannya untuk menangis, tujuannya untuk menyesal, tujuannya untuk istighfar, untuk bertobat. Ini dianjurkan, bahkan termasuk syarat tobat adalah menyesal. Ada penyesalan itu termasuk syarat tobat, ya, syarat diterimanya tobat. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ada ditanyakan? Monggo. Kalau renovasi masjid, renovasi masjid itu tidak masuk fi sabilillah, tapi fi sabili bangunan. Jadi ini untuk bangunan, ya. Begitupun di pondok pesantren, pembangunan pondok pesantren, pembangunan kelas, pembangunan asrama ini tidak termasuk asnaf, ya. 8 asnaf itu semuanya orang, semuanya fisik, semuanya manusia, orangnya. Jadi bukan fisik, bukan bendanya, atau bukan bangunannya, tapi orang-orangnya. Itu yang dikasih zakat 8 asnaf tersebut. Enggak. Baik. Nah, yang pertama, harta berupa bangunan atau harta yang tidak bergerak. Harta yang tidak bergerak ini tidak terkena zakat. Yang terkena zakat itu harta yang bergerak, yang seandainya pengen dipakai itu langsung bisa digunakan. Punya simpanan uang, kalau pengen dipakai tinggal ambil dipakai. Kalau bangunan pengen pakai, meskipun itu bentuknya harta, kalau mau pakai ini butuh waktu lama, jualnya lama, lakunya lama. Jadi ini tidak terkena zakat. Atau orang punya emas, simpanan emas di rumah, pengen pakai uang, pengen gunakan harta itu, tinggal datang ke toko emas, jual, laku. Ini kalau emas. Nah, ini yang terkena zakat. Sedangkan bangunan, rumah, tanah, ini tidak terkena zakat. Kecuali rumah ini dikomersilkan, digunakan untuk penghasilan. Dia punya perumahan banyak, dia sewakan rumah itu, dia kontrakkan, dan hasil dari kontrakan itu dia simpan selama 1 tahun melebihi nisab dan haul, wajib bayar zakat. Tapi kalau bangunannya tidak wajib. Begitupun mobil, ya, kendaraan yang mungkin harganya mahal, dipakai bertahun-tahun tidak kena zakat. Karena mobil ini adalah barang bukan barang zakat. Kecuali kalau mobilnya itu untuk komersil, untuk digunakan mencari harta. Baik. Pertanyaan kedua tentang sihir tadi, orang yang datang ke dukun supaya tokonya itu laku, ya, alias dia minta dikasih jimat, dikasih penglaris. Apakah penghasilannya itu dia makan dari penghasilan yang haram? Maka di sini ada 2 permasalahan.
Yang dilarang itu adalah mendatangi dukun. Mendatangi dukun, meminta penglaris, ini dosa besar. Ya. Bahkan bisa-bisa termasuk menyekutukan Allah. Ya. Salatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya besar, termasuk syirik, bahkan syirik besar. Baik. Berbeda dengan penghasilan yang dia dapatkan. Karena penghasilan yang dia dapatkan itu belum tentu pengaruh daripada sihir. Belum tentu semua penghasilannya dari awal sampai akhir selama 1 tahun atau selama 1 bulan murni gara-gara sihir. Karena penghasilan itu Allah yang memberi. Allah yang kasih. Hari ini ada rezeki, hari ini tidak ada rezeki, dan itu tidak ada dari sihir. Ya. Sihir itu hanya orang sebagai wasilah, tapi wasilah yang terlarang. Seperti dia promosikan barangnya ini di mana, di tempat mana dia promosikan, itu belum tentu apakah ada yang beli atau tidak. Begitupun sihir, seperti orang yang sedang mempromosikan barang jualannya itu. Yang kasih rezeki, yang menjadikan barang itu laku atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Sihir ini wasilah. Dan kadang ada efeknya, kadang tidak ada efeknya. Belum tentu sihir itu ada efeknya. Orang sudah bolak-balik ke dukun tetap aja penjualannya juga enggak laku-laku, itu juga ada. Jadi enggak semua sihir itu punya efek. Jadi penghasilannya tadi itu tidak haram. Ya, penghasilannya tidak haram, tapi ingat, sesuatu yang didapatkan dengan wasilah yang haram, wasilah yang salah, pasti mempengaruhi keberkahan daripada harta yang dia miliki. Itu pasti. Meskipun secara hukumnya tidak haram, ya, tapi keberkahan itu belum tentu dia dapatkan. Jangan kita beranggapan kalau begitu nggak masalah, kita promosinya, iklannya dengan cara yang haram, kita wasilah untuk mencari keuntungannya itu dengan cara yang haram. Mungkin penghasilannya itu tetap halal, tapi belum tentu penghasilan itu memiliki keberkahan. Nah, dalam melakukan usaha yang kita cari selain keuntungan adalah keberkahan. Itu juga yang kita cari di dalam usaha yang kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin cukup sekian ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.